Yap, halo guys, kembali lagi bersama gue juga. Dan jadi teman-teman, di video kali ini gue akan ngebahas ya cuy mengenai salah satu limited SSR yang udah berkemungkinan ya berkemungkinan doang ya cuy, berkemungkinan rilis di bulan Februari besok ya, menurut jadwal perilisan yang udah gue bahas di video gue yang sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton mengenai jadwal perilisan limited SSR yang baru, kalian bisa nonton di video gue yang sebelumnya cuy ya. Ya di sana itu menyatakan kalau next limited SSR di bulan Februari itu Goketsu ya cuy ya. Maka dari itu di sini gue ingin ngebahas ya cuy, kira-kira karakternya tuh kayak gimana, kira-kira tuh worth it diambil apa kagak cuy. Jadi di sini mumpung gue lagi pinjam akunnya Bro Izul, langsung aja teman-teman di sini gue bakal bahas untuk karakternya terlebih dahulu ya, supaya bisa menentukan kira-kira worth it diambil apa kagak gitu ya. Baru nanti kita review cuy ya. Oke. Nah, jadi teman-teman di sini ya kita langsung saja melihat ya untuk translatean dari skillnya si Babang Goketsu guys ya. Jadi untuk basic attack-nya si Babang Goketsu ini adalah membuat 120% attack plus 10 damage ke satu target cuy ya. Jadi single target 100% berkemungkinan membuat efek internal injury ke target yang terkena basic attack Goketsu cuy. Ya jadi bisa dikatakan basic attack-nya Goketsu ini single target dan bisa ngasih internal injury ya cuy ya. Boleh cuy, ada buff-nya cuy ya. Oke. Untuk di bagian skillnya memberikan 180% attack, wah tinggi ini ya. 180% attack damage ke seluruh musuh dengan 3 combo. Oke, skillnya 3 combo ya cuy, atau menyerang dengan 3 kali berturut-turut. Setelah menggunakan skill ultimate-nya, Goketsu akan mengembalikan 20% XP dari max limit XP ya cuy ya, si Goketsu ini sendiri. Jadi bisa dikatakan setelah dia ngekill, dia bakal ngeheal ke dirinya dia sendiri sebesar 20% dari max XP-nya si Goketsu cuy ya. Oke, untuk di bagian pasifnya Goketsu ini adalah serangan non kritikal dapat diserap oleh Goketsu sebanyak 30% dalam 2 ronde pertama cuy ya. Wow, ada damage reduce-nya cuy ya, sebanyak 30% dalam 2 ronde pertama cuy ya. Oke ya. Cuman ini hanya ini ya cuy, hanya berlaku untuk Goketsu saja, tidak ke rekan satu tim ya. Serta Goketsu akan meningkatkan penambahan XP dan shield atau absorb di tim kita sebanyak 10% selama 2 ronde. Nah ini nih yang gue suka nih ya, bisa ngebuff ke rekan satu tim juga, dimana ketika di tim kita itu ada yang ini cuy ya, ngasih shield ke tim kita, atau ya ketika ada tim kita yang dapat shield, maka shieldnya tuh bakal bisa ditingkatin sama Goketsu sebesar 70% cuy untuk pertahanannya ya. Dan seandainya ada yang bisa ngeheal juga cuy, maka healnya tuh juga bakal ditambahin ya cuy ya, sebesar 70% juga cuy ya selama 2 ronde. Wah berarti di 2 ronde pertama itu Goketsu bener-bener ngebuff ke dirinya dia sendiri cuy, ngasih pertahanan diri dan ngasih buff ke rekan satu tim kita juga ya, meningkatkan shield dan penambahan XP cuy ya. Seandainya ada yang bisa nge-heal dan ada yang dapat tenacity juga, bakal di buff cuy 70% ya. Nah jadi cuy, kesimpulannya di sini adalah kalau si Goketsu ini menurut gua sih dia cocok banget ya cuy kalau untuk dikombinasiin sama si Zombie Man ya. Karena apa? Ya karena seperti yang kalian tahu aja kalau si Zombie Man itu kan tipe-tipenya nge-heal cuy ya, gampang nge-heal ya. Itu otomatis kalau di 2 ronde pertama healnya bakal ya lebih deres ya cuy ya untuk healnya. Ya mungkin kalau dikombin sama Gyoro pun juga bisa deres juga cuy untuk di bagian healnya ya, karena si Gyoro core-nya tuh juga bisa nge-heal gitu cuy. Ketika ada rekan satu tim kita yang XP-nya di bawah 50%, itu bakal langsung di heal 50% lagi sama core-nya Gyoro guys ya. Yaitu mungkin juga bisa nambahin dari situ juga cuy ya untuk pasifnya Goketsu. Ya ini cocok sih ya cuy untuk dikombinasiin sama Zombie Man ataupun si Gyoro dan si ini cuy, si Gyoro ini lebih cocok juga ya cuy untuk masuk ke line up-nya Zombie Man. Karena apa? Karena kalau di line up-nya Zombie Man itu kan kalau mau dapet energi itu kan harus ada yang nge-shield juga cuy, atau harus ada yang ngasih tenacity ke rekan satu tim kita tuh. Nah itu bener-bener cocok banget cuy ya. Karena apa? Ya karena seperti yang kalian lihat di bagian pasifnya si Goketsu tadi cuy, kalau pasifnya Goketsu itu bisa ningkatin ini ya pertahanan tenacity di 2 ronde pertama sebesar 70% cuy, dan itu gede banget cuy ya. Wah itu jadi makin tebal ya, apalagi kalau kita tuh make core-nya si Babang Boom yang bisa ini ya cuy, ngasih tenacity 500% max XP. Wah ini jadi makin tebel banget ya di 2 ronde pertama cuy untuk ini ya tenacity-nya si Boom. Ya worth it apa kagak itu semua tergantung kalian cuy ya, tergantung line up kalian juga. Dan si Goketsu ini ngomong tipenya adalah grappler cuy ya, jadi kalian harus memikirkan cuy ya kalau mau ngambil si Goketsu ini cuy ya. Mana si
Goketsu ini. Nah, ini dia cuy ya. Nah, di sini kita coba lihat untuk di bagian ini ya, hubungan aktivasinya dia sama Meljalga, dan kalian bisa lihat sendiri di sini cuy. Dan di sini tuh si Goketsu katanya ya, mayoritas orang tuh berkata kalau si Goketsu ini tuh skillnya bener-bener sakit, dengan catatan skillnya ini udah di ultra ultimate atau udah di keepsakein ke bintang 3. Kalau belum keepsake itu masih belum sakit guys. Tapi memang dari observasi gua sih, gua sering ketemu Goketsu yang belum keepsake bintang 3 itu mayoritas damage-nya nggak bisa maksimal guys untuk si Goketsu ini. Walaupun untuk di bagian statnya itu udah full attack gitu cuy ya. Jadi kalau kalian mau ngambil Goketsu, kalian harus pikirkan juga cuy ya, paling nggak kalian harus nyiapin tiket keepsake ya untuk gacain keepsake-nya si Goketsu ini. Karena Goketsu tanpa keepsake itu kalau buat damage dealer atau DPS AoE itu kurang maksimal damage-nya cuy ya, kurang sakit gitu ya cuy. Oke, jadi kurang lebih kayak begitu cuy, dan dia tipenya monster, dan ini menurut gua ya bisa masuk ke line up-nya Gyro karena line up Gyro juga butuh grappler. Line up Zombien juga main grappler cuy, bisa main ke core-nya si Boom pun juga bisa cuy ya. Ya ini bisa banget ya, bisa semua, bisa menyupport tiga-tiganya cuy ya. Dan oke, di sini gue bakal langsung aja tes ya cuy untuk si Babang Goketsu ini, karena di akunnya Brojul nggak ada Goketsu, maka dari itu di sini kita mencoba cari lawan aja yang ada Goketsunya guys ya. Oke cuy, di sini kita coba cari yang belum keepsake, dan ini kita coba cek dulu. Dan oke cuy ya, ini udah ada ya cuy ya. Kita langsung aja lihat dulu apakah udah ultra ultimate apa belum ya si Babang Goketsunya. Dan udah ultra ultimate cuy. Kita coba lihat lagi ya di sini ya. Ini ada Goketsu lagi. Kita coba lihat. Oh, belum ultra ultimate cuy ya. Dan di sini untuk attack-nya itu 450.000, dan kita langsung colek saja cuy. Let's go. Kira-kira seperti apa ya cuy ya Babang Goketsu ini ketika belum ultra ultimate gitu cuy ya. Apakah damage-nya benar sesuai dengan apa yang mayoritas orang katakan kalau belum keepsake damage-nya itu nggak maksimal atau nggak sakit gitu cuy ya. Kita akan langsung aja buktikan di sini ya. Cuman emang bener sih dari sebelumnya ya, gue sering lihat juga sih kalau Goketsu tanpa keepsake itu kayaknya nggak terlalu sakit-sakit amat gitu cuy ya. Jadi ini sekalian kita buktikan ya cuy ya kepada kalian juga cuy. Tenka Hikuyo, tingkah Hikuyo ya. Tenka Hikuyo cuy ya. Lu kita biru Jetsuki. Oke, nice kalian. Ini dia untuk skillnya si Babang Goketsu tidak pakai keepsake cuy ya. Keepsake bintang 3 atau belum keepsake bintang 3, dan nggak kerasa samsek guys dengan ini ya cuy ya, attack 450.000 cuy ya. Jadi emang bener sih dari animasi-animasi skillnya si Goketsu ini pun kayak apa ya, nggak kerasa dahsyatnya gitu ya. Beda dengan yang udah di ultra ultimate itu kan lebih dahsyat lagi kan cuy ya skillnya ya, dan damage-nya pun juga lebih gede lagi gitu cuy ya. Oke, jadi bisa disimpulkan kalau ya ini cuy skillnya si Goketsu ini tanpa ultra ultimate itu kayak ya ini ya cuy. Tak kayak apa ya, hampa gitu cuy ya. Waduh, tawar ya cuy ya. Bagaikan teh tanpa gula cuy ya, tawar ya rasanya. Lukiti biru Jetsuki. Oke, dan ini masih 2 ronde, yang berarti pasifnya Goketsu masih aktif guys. Damage reduce 30% ya. Dan Tenka Hikuyo, dan oke langsung wassalam ya Goketsu. Dan oke, kita sekarang coba cari guys. Kita buktikan dengan Genos dengan Goketsu yang ini ya, yang udah ultra ultimate, apakah jauh lebih dahsyat Genos Genos lagi. Goketsu ini ya cuy ya, yang udah ultra ultimate ya cuy ya, lebih dahsyat mana yang udah keepsake apa belum keepsake cuy ya. Dan ini untuk di bagian start attack-nya 390.000 ya cuy ya, 396.000, dan kita langsung aja serang cuy ya. Karena di sini gue nggak ada Goketsu, jadi ya kita lihat dari musuh aja yang punya Goketsu gitu cuy. Oke, dan di sana nampaknya ada si Amaimes SSR cuy, siap menyanyi bernyanyi. Siap bro ya. Lukiti biru Jetsuki. Oke cuy ya. Wah, Babang Boros nampaknya turn cuy ya, si Babang Boros musuh, dan bam, masih belum mati dong. Tapi lumayan kerasa ini ya cuy ya. Padahal di sini espernya siapa ya? Kagak ada, cuman si Boros doang guys ya espernya. Oke, Fuyukai Kiete nice, dan oke, Lukiti biru Jetsuki. Oke, kita tunggu ya cuy sampai Goketsunya turn cuy. Kira-kira damage-nya berapa? Kalau yang tadi itu yang damage-nya 450.000 itu gak bisa nembus shield-nya si ini ya, si Boom ya. Kira-kira kalau yang udah ultra ultimate cuy ya. ultra ultimate tuh bakal nembus apa kagak? Lukiti biru. Bam. Ya kita lihat cuy. Ini XP-nya mana woi? XP-nya woi.
Ya, di sini tadi ada sedikit pengurangan damage ya di formasi kita cuy, karena Tatsumakinya udah jebol di bagian ininya, di bagian shieldnya cuy ya. Tapi memang kerasa sih dahsyatnya cuy ya. Ya namanya juga Ultra Ultimate kan pengupgradean keepsake gitu cuy ya. Ya mungkin ya memang berpengaruh gitu cuy ya. Lagian kan kalau udah di keepsake bintang 3 kan biasanya ada efek-efek tertentu cuy ya. Ada efek-efek apa ya, kayak tambahan buff tertentu gitu ya. Kayak contohnya aja buffnya si Fubuki gitu cuy, yang bisa nambahin ignore death. Mungkin kalau si Goketsu ini apa ya cuy ya, soalnya gue juga ngerasa gitu cuy, kalau si Babang Goketsu ini ketika udah ultra ultimate tuh damage-nya jauh lebih sakit gitu ya daripada yang biasa cuy ya. Tapi ya emang bener sih, emang berpengaruh ya cuy ya. Soalnya skillnya kan udah di upgrade gitu ya. Oke, bam, ini borosnya sakit banget nih. Attack-nya berapa ya cuy? Fuyukai Kiete and bam, nice tuh teman-teman ya. Dan langsung kita Lukete Miru Jetsuki. Aduh, Tatsumaki V2 nya mau mati cuy. Aduh, Lukete Miru Jetsuki. Ini sayang banget ya, si Babang Izul belum punya Genos SSR, jadi masih pakai CE cuy ya. Tenkaiku ya. Dan oke guys, kita akan melihat Goketsunya ya, menyerang line up kita setelah ini dengan ultra ultimate-nya. Dan ini dia teman-teman untuk ultra ultimate Babang Goketsu. Mikumbi Gurayu and bam, tuh damage-nya 3.400.000 ya cuy. Jadi lebih kerasa dahsyat ya efek-efeknya ini cuy ya, untuk si ultra ultimate-nya Babang Goketsu cuy ya. Ya emang ada bedanya sih cuy ya. Oke, ini nampaknya menjadikan pertarungan yang lumayan lama di akhir-akhir video guys ya. Dan oke, ultimate-nya drive kenaik. Oh ya, ultimate-nya drive kenaik ya, belum ultra ultimate tuh kayaknya tuh. Oh my god ya, ini core boom vs core boom jadi berasa tebel-tebel gitu cuy. Oke, bernyanyi. Sip. Nice. And oke, Babang Boros menyerang guys. Mati nih kayaknya nih. Wah, ini dari tadi kayaknya karakter kita dibantainya sama si Babang Boros mulu ya. Oke, Babang Boros sekarang mati guys. Babang Boros sekarang mati, aman ya jadinya ya. Oke, Mikumbi Kurayo and bam. Alhamdulillah. Ya, kebanyakan rocos jadi kayak gini cuy ya. Oke, ini kayaknya kita bakal kalah deh kayaknya ya, tapi ya. Oke. Nice sekali teman-teman ya. Dan wah, nggak kerasa apa-apa cuy. Oke, si Babang Drive langsung turun cuy dan sreset. Nice. Oke, Memes langsung turun teman-teman ya, memberikan buff penambahan speed kepada karakter ini ya, 2 karakter yang paling cepat ya cuy setelah si Memes ini cuy. Oke, Tenkaiku yo. Tapi ini gue kayaknya mencium bau-bau kekalahan ya. Jadi ini di sini gue skip aja cuy. Ini kita lihat untuk yang terakhir kali Ultra Ultimate Goketsu, dan ya kurang lebih seperti itu. Tapi ya di sini memang apa ya, kesimpulannya sih dari berbagai ini ya opini orang ketika ini cuy bilang cuy ya, kalau si Babang Goketsu ini katanya kalau belum Ultra Ultimate itu kurang sakit, dan kalau udah Ultra Ultimate itu jadi sakit. Itu emang menurut gua ya ada benernya juga ya, karena yang namanya Ultra Ultimate itu kan udah apa ya, evolusi skill ya, atau memperkuat skill ya. Jadinya wajar aja ya kalau belum di Ultra Ultimate itu skillnya jadi belum kuat gitu cuy ya. Jadi oke guys, kurang lebih kayak begitu untuk pembahasan mengenai si Babang Goketsu. Jadi wajib diambil apa kagaknya itu tergantung line up kalian cuy. Soalnya ini karakter tuh bisa dikombo dengan si Gyoro ya. Kalau buat monster sih tetap bakal kepake juga sampai late game gitu cuy ya. Dan ini bisa dijadiin DPS AOE juga, dan bisa dikombo ke core-nya si Babang Boom cuy untuk memperkuat shieldnya. Babang Zombie Man ya juga bisa cuy untuk memperderas healnya sama apa ya. Ya kalau ada yang bisa ngasih tenacity di rekan tim kita juga bakal diperkuat cuy di 2 ronde pertama ya. Bisa lah cuy ya buat masuk ke line up kita ya. Cuman kalian harus pikirkan lagi cuy kalau mau ambil karakter yang belum punya core gitu cuy ya, nggak ada core-nya cuy ya. Jadi kita tunggu aja karakter monster aja cuy ya. Menurut gue ya, saran gue sih mending kalian tunggu aja buat F2P si Gyoro cuy ya. Tapi ya kalau kalian mau ambil ini sih juga nggak masalah gitu cuy ya, sesuai dengan kebutuhan aja gitu cuy. Dan oke guys, kayaknya sekian dulu video kali ini. See you in the next video and bye bye.